Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan juri, yang saya hormati para panitia Festival Anak Saleh Indonesia, yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan Festival Anak Saleh yang insya Allah akan dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang tak pernah terukur. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba harus banyak-banyak bersyukur, jangan menjadi kufur. Karena kufur bisa membuat kita sengsara di alam kubur, di akhirat, di azab, sampai kita hancur lebur. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yaitu panutan kita, suri tauladan kita. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Ayo semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan salawat yang kita bacakan tadi, kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan tausiah dengan judul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Generasi Qur'ani adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk serta pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat tersebut sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia dan termasuk dalam pembentukan generasi Qur'ani, yaitu sebagai petunjuk serta pedoman hidup agar menjadi generasi yang bermental takwa, berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas,
inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum falan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah nabi. Wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian pegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Malik. Dari hadis tersebut, hendaknya kita sebagai generasi Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari tetap teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi Qur'ani. Dan yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kita umat Islam bagaimana cara yang benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mengikutinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, generasi Quran merupakan generasi penerus bangsa. Baik atau buruknya, sukses atau tidak suksesnya suatu bangsa tergantung dengan penerusnya. Lalu siapa mereka? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi cukup kau berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Kutipan dari Bung Karno tersebut sangat jelas betapa pentingnya pemuda dan pemudi penerus bangsa di masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada zaman dahulu nenek moyang kita berjuang melawan penjajah dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Alhamdulillah, perjuangan itu telah mengantar rakyat Indonesia merdeka. Namun tanpa kita sadari, di zaman ini, di era digital sekarang ini, kita dijajah oleh Android. Tantangan demi tantangan yang dihadapi generasi muda ada di sana dan di sini tanpa ada ruang batas. Mau di dalam kamar ukuran 3x3, di taman maupun di tempat-tempat lainnya, generasi muda bisa dengan mudah dirusak iman, dirusak adab, dirusak akhlak, dirusak sikap maupun pikirannya lewat akses internet dan media sosial lainnya. Generasi muda digoda, disuguhkan dengan berbagai tontonan, bahkan sampai-sampai tontonan dijadikan sebagai tuntunan. Untuk itu, sebagai generasi muda, marilah kita bangkit, kita lawan segala bentuk pengaruh buruk dari Android, dari media sosial maupun dari pergaulan bebas. Sekarang bukan saatnya kita nongkrong-nongkrongan, bukan saatnya kita tawuran, bukan saatnya kita mabuk-mabukan untuk berjudi, untuk narkoba. Sekarang saatnya kita bangkit untuk agama, bangkit untuk bangsa, bangkit untuk Indonesia. Kita adalah generasi bangsa, harapan Indonesia. Subhanal yaum rijalullah. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kalau pemuda, kalau anak-anak mudanya baik, patuh pada Allah, taat pada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah, menjadikan Nabi sebagai idolanya, kelak bangsa kita baik, Indonesia baik, kampung kita baik. Agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik, negara dipegang oleh orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, berzina, berjudi, mabuk-mabukan, buta Al-Quran, jauh dari Allah,
maka negara kita rusak, bangsa kita rusak, Indonesia hancur, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian singkat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi Qur'ani, generasi penerus bangsa, marilah kita bangkit, kita lawan segala bentuk pengaruh buruk dari Android dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan tuntunan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jambi, singgah sebentar di Gentala Arasi. Cukup sekian ceramah saya hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi